Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika, tempatnya kita belajar matematika bersama. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenal bentuk aljabar. Oke, ini untuk materi bab 3 kelas 7. Kita langsung saja di sini masuk kepada contoh soal. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Nah, di sini Pak Thohir kelihatannya beli bukunya banyak sekali. Iya Pak, ini pesanannya dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Sehingga di sini dapat kita ilustrasikan seperti ini. Pak Thohir itu membeli 2 kardus dan 2 kardus buku dan 3 buku. Di sini ada 2 kardus dan 3 buku. Sehingga bentuk aljabarnya X-nya ini kita anggap kardus. Dan di sini ada 2X dan 3 buku. Dan di sini ada 5 buku. Nah, seperti itu ya. Sehingga simbol X menyatakan banyak kardus yang banyak buku yang ada dalam kardus. Oke. Nah, di sini simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, yakni misalnya satu kardusnya itu 10. Maka di sini Pak Thohir membeli 2 dikali 10, karena satu kardus 10 berarti 2 kali 10, 20 ditambah dengan 3 berarti 23. Misalnya Pak Thohir dalam satu kardus ada 15 buku, berarti 2 kali 15 itu 30 ditambah dengan 3, 33. Seperti itu ya. Misalnya satu kardus ada 20 buku, maka 2 kali 20 ditambah dengan 3, 2 kali 20, 40, tambah 3, 43. Begitupun seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini nilai pada bentuk aljabar itu tergantung nilai X-nya. Nah, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut. Nah, berikut nama-nama bentuk aljabar sesuai banyak suku. Jadi, 2X dan 2X itu disebut suku 1 atau monomial. Kalau 2X tambah 4 disebut suku 2 atau binomial. 2X tambah 3Y tambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Oke, misalnya polinomialnya itu seperti ini. 2X tambah 3Y tambah 4XY kurang 7. Nah, ini sudah 4 suku. 1 suku, 2 suku, 3 suku, 4 suku. Berarti ini polinomial. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya misalnya ada yang kayak gini. 2X tambah 5Y tambah 3X tambah 2XY. Nah, ini berapa suku? Ternyata di sini misalnya di sini ditambah lagi dengan 5 misalnya. Nah, ini berapa suku semuanya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Polinomial apakah 5 suku atau 4 suku? Nah, di sini karena ada suku yang sejenis, maka ini dihitung 1. Maka 1, 2, 3, 4. Di sini terdiri dari 4 suku. Maka dia dinamakan polinomial. Nah, di sini pada bentuk 2X plus 4, bilangan 2 disebut koefisien. Nah, ini 2 ini koefisien dan X ini disebut dengan variabel. Sedangkan 4 disebut dengan konstanta. Sedangkan 2X ini 1 suku dan 4 ini 1 suku. Nah, seperti itu. Berarti 2XY, nah ini juga disebut dengan variabel. Sedangkan X dengan Y masing-masing disebut 2 ini disebut dengan koefisien dan XY ini disebut dengan variabel. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di
pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita sudah belajar menyederhanakan bentuk aljabar, di mana sederhanakan bentuk aljabar 4x tambah 9 dikurangi dengan 5x dikurangi dengan 2. Nah, di sini kita kelompokkan suku-suku sejenis, di mana setelah dikelompokkan x dengan x, berarti 4x kurang 5x yang tidak ada variabel dikelompokkan sendiri, berarti ditambah 9 kurang 2. Nah, tinggal dioperasikan bagian koefisiennya. Berarti 4x kurang 5x itu sama dengan negatif 1x. Sehingga di sini negatif 1x plus 7. Plus 7-nya didapatkan dari 9 kurang 2. Nah, seperti itu ya. Nah, negatif 1x selanjutnya boleh hanya ditulis negatif x. Demikian juga 1x boleh hanya ditulis dengan x. Oke, dengan demikian bentuk sederhana dari 4x plus 9 min 5x min 2 itu adalah min x plus 7. Oke, sampai di sini sudah paham? Yang selanjutnya ada sederhanakan bentuk aljabar 2x plus 3y plus 4x min 5y. Kita kelompokkan yang sejenis dulu, x dengan x, y dengan y. Sehingga di sini 2x plus 4x ditambah dengan 3y min 5y. Sehingga 2 tambah 4 itu 6 dan 3 min 5, 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Sehingga di sini 6x negatif 2y. Nah, seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Yang berikutnya, sederhanakan bentuk aljabar 9a kuadrat tambah 3ab negatif 7b kuadrat negatif 12a kuadrat plus 6ab tambah 2b kuadrat. Nah, di sini kita kelompokkan yang sejenis a kuadrat dengan a kuadrat. Berarti 9 kurang 12. Dan 3ab dengan ab berarti 3 ditambah 6. Dan di sini ada b kuadrat dengan b kuadrat, negatif 7 tambah 2. Sehingga hasilnya 9 kurang 12 itu ada negatif 3a kuadrat. 3 tambah 6 ada 9ab. Dan negatif 7 ditambah 2 itu negatif 5b kuadrat. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai mengenal bentuk aljabar. Sampai jumpa di pembahasan mengenai aljabar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.